afidatuhum hawa, dan hati mereka kosong. Bapak Ibu rahimakumullah, ayat ini kita lihat terjemahnya sekilas saja, maka kalau panjenengan akan tahu bahwa ayat ini berbicara tentang fenomena-fenomena yang terjadi pada hari kiamat. Ustaz, isu-isu kau sudah kiamat, nanti kurang ini baca di mana? Ayat ini berbicara Bapak Ibu sekalian tentang fenomena yang terjadi pada hari kiamat. Yang mana pada hari kiamat itu semua manusia dibangkitkan dari zaman Nabi Adam sampai zaman hari terakhir. Ketika manusia berada di bumi ini, mereka semua dibangkitkan oleh Allah. Mereka kemudian digiring oleh Allah untuk menuju satu area, satu wilayah yang luas, yang itu kemudian disebut Padang Mahsyar. Maka banyak disebutkan dalam Al-Quran, bumi digoncangkan, gunung dihancurkan, bumi diganti dengan bumi yang lain, langit diganti dengan langit yang lain. Disebutkan saking menakutkannya hari itu sehingga ketika ada seorang anak kecil yang baru lahir, maka saking takutnya kepalanya akan langsung berubah menjadi putih. Ketika ada seorang ibu melahirkan, maka akan melahirkan kandungannya. Saking menakutkannya hari itu. Di antara ekspresi yang ditunjukkan oleh manusia saat itu adalah ketika mereka digiring oleh Allah di hari kiamat, maka mereka mendongakkan wajah mereka ke atas dan mereka tidak bisa berkata apa-apa. Dengan sebenarnya tiang niku saking wedine ini luar biasa, langsung ketanggengan lagi. Nek basa Inggris ketanggengan. Orang itu kalau takut biasa, maka dia paling akan menutup mata. Kalau takut biasa, paling dia akan lari. Tapi kalau takut luar biasa, saking takutnya, maka orang itu sampai tidak bisa berkata-kata. Itulah Bapak Ibu sekalian salah satu fenomena yang terjadi pada hari kiamat, yang mana hari itu adalah hari yang paling menakutkan, sampai kemudian orang-orang saat itu tidak bisa berkata apa-apa. Seorang suami lupa dengan istrinya, istri lupa dengan suaminya, seorang orang tua lupa dengan anaknya, anak lupa dengan orang tuanya. Fala ansaba bainahum yawmaidin wa la yatasaalun, maka pada hari ini tidak ada hubungan nasab. Hubungan nasab terputus. Mereka tidak bisa bertanya satu sama lain karena yang dipikirkan adalah keselamatan diri mereka sendiri. Bahkan namun sekelas para nabi, para rasul, ketika terjadi hari kiamat, mereka akan mengatakan nafsi, nafsi, Allahumma saddid nafsi, Allahumma saddid nafsi. Ya Allah, selamatkanlah diriku, 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 diriku sendiri. Maka pada hari itu Pak, ketika terjadi hari kiamat, yang bisa memberikan syafaatul kubra itu hanya Nabi Muhammad SAW. Hadirin, kita tidak berbicara panjang lebar terkait hari kiamat ini. Yang ingin kami sampaikan adalah ayat sebelumnya. Wa la tahsabannallaha ghafilan 'amma ya'malu adh-dhalimun, innama yu'akhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar. Dan janganlah engkau menyangka bahwa Allah lalai terhadap kezaliman orang-orang yang pernah berbuat zalim ketika di dunia. Kezaliman mereka pasti akan dibalas. Kezaliman mereka sedikit saja pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni nanti pada hari kiamat. Kalau sekarang ada orang zalim, terbiasa berbuat zalim, terbiasa berkata-kata zalim, terbiasa memandang zalim, terbiasa tangannya digunakan untuk melakukan yang zalim, kemudian dia tidak kunjung ditegur oleh Allah, tidak kunjung disiksa oleh Allah, maka awas Pak, ini istidraj itu
jogo motone, duwe tangan buat saged jogo tangane, tapi di dunia tidak kunjung dibalas, maka itu hati-hati Pak. Balasannya di akhirat semakin berat. Jadi dienak nos. Ketika sudah orang itu kemudian mati dalam keadaan belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nanti lihat di dalam kubur dan juga di akhirat azabnya akan semakin diperberat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ayat ini secara nas, secara teks berbicara tentang larangan perbuatan zalim. Larangan perbuatan zalim. Apa itu perbuatan zalim? Nopo sih saja nih perbuatan zalim itu. Zalim nek panjenengan tingali dalam kamus besar bahasa Indonesia, kamus KBBI ini istilahnya, ada perkuliahannya juga. Zalim itu jahat, zalim itu bengis, zalim itu sewenang-wenang. Ini kalau menurut istilah bahasa Indonesia. Tapi kalau ada syariah, menurut syariat, zalim itu adalah waq'u syai'i fi ghairi mahallih, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ini bukan zalim. Jenengan katilang masjid gawa sandal, terus sandalnya jenengan gawa bukan karpet balik ini kulo, zalim karena karpet balik ini bukan tempatnya sandal. Zalim adalah waq'u syai'i fi ghairi mahallih, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Yang mana ketika sesuatu ini ditempatkan bukan pada tempatnya, maka dia akan melanggar batas-batas syariat. Itu namanya zalim. Ya betul, kula panjenengan diberikan oleh Allah lisan. Napa lisan ini basa Inggris itu cangkem banget. Kula panjenengan diberikan oleh Allah niki lisan. Niki tujuan diciptakannya lisan oleh Allah apa? Napa Pak? Kita diberikan lisan oleh Allah, tujuannya dibuat apa? Dibuat apa? Rasani Allah. Dibuat apa? Dibuat membaca Al-Quran, dibuat berzikir, dibuat berkata-kata yang diperlukan, dibuat berkata-kata yang baik. Ini kok adalah tujuan diciptakannya lisan Allah Subhanahu wa taala. Kula panjenengan diberikan oleh Allah tangan, tujuannya apa? Dibuat bekerja, dibuat memberi, dibuat untuk beraktivitas yang diperbolehkan, dibuat untuk apapun itu pekerjaan dunia selama tidak melanggar syariat, maka itu adalah kita melakukan sesuatu dengan tangan sesuai dengan tujuan tangan kita diciptakan oleh Allah. Kita diberikan oleh Allah kaki, tujuannya apa? Dibuat berjalan terhadap sesuatu yang membolehkan, ke pasar, ke masjid, beraktivitas di luar rumah. Kita diberikan oleh Allah kaki, tujuannya kaki kita dibuat untuk bermain yang permainan itu membolehkan. So Bapak bermain sepak bola Pak, Masya Allah kalau belum sakit konsep Pak, di kota Indonesia kelahiran dimainkan. Kita semua diberikan oleh Allah tangan, mata, lisan, telinga, kaki, atau anggota tubuh kita yang lain. Kalau kemudian itu semua mempunyai tujuan-tujuan yang ditetapkan, digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika kita menggunakan anggota tubuh kita pada sesuatu yang mana sesuatu itu bertentangan dengan tujuan anggota tubuh kita diciptakan oleh Allah, maka itulah kategori zalim. Syekhul Islam Zainuddin Al-Balidari rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Irsyadul Ibad, beliau membagi kezaliman itu menjadi 3.
Yang pertama adalah kezaliman yang pasti tidak akan diampuni oleh Allah selama belum bertaubat. Apakah itu? Yakni syirik, kemusyrikan, kemurtadan. Syirik, kafir, murtad dan saudara-saudaranya itu adalah termasuk jenis kezaliman yang tidak akan diampuni oleh Allah selama orang itu belum bertaubat. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dosa menyekutukan Allah, dan Allah akan mengampuni dosa selain itu. Maka kesyirikan, kemusyrikan, keingkaran terhadap Allah, maksudnya kemusyrikan itu tidak hanya menyekutukan Allah saja, Pak. Maksudnya adalah dosa-dosa yang itu menyebabkan orang itu keluar dari Islam. Ingkar kepada Allah, menyekutukan Allah, tidak percaya kepada Nabi Muhammad, tidak percaya terhadap Al-Quran, itu bagian daripada yang pertama tadi. Yang kedua adalah kezaliman yang mudah diampuni oleh Allah. Kezaliman yang mudah diampuni oleh Allah. Ini adalah dosa-dosa selain dosa hakul adanya. Maksudnya dosa antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan bermaksiat kepada Allah. Kemaksiatan jenis apapun selama bertaubat akan diampuni oleh Allah. Jadi Gusti Allah ini memenangkan. Gusti Allah ini ada orang berbuat dosa, namun dan bapak-bapak berangkat kerja, sebelum berangkat kerja makan, sholat, ibadah, baca Al-Quran, kemudian berangkat ke kantor, ketok pemandangan sing ngoten-ngoten niku kan, ketok wong itu ayu, ketok aurat, didelok dosa gitu. Nek didelok yo napa niku eman dari bapak. Dosa-dosa itu Pak, selama kita bertaubat kepada Allah, jenengan mantul melihat kemaksiatan. Tapi ingatan ini boten angsal gampang ambil bagi. Ustaz mentang-mentang angsal dilakoni boten. Tetapi kita berusaha untuk menjauhi itu semua. Tetapi orang itu ada kalanya dia tidak kuat melawan nafsunya. Orang itu seringkali dia tahu itu dosa, berusaha untuk menghindar, tetapi dia kalah dalam melawan nafsunya, maka kemudian dia terjatuh kepada dosa itu. Dosa itu selama itu dosa antara kita dengan Allah, maka dosa itu akan mudah diampuni. Caranya dengan istighfar, dengan sholawat, dengan tasbih. Atau kemudian dengan habis bermaksiat, melakukan dosa-dosa kecil, karena kalau dosa besar itu ada teknis pertaubatannya sendiri. Jangan habis melakukan dosa-dosa kecil, Anda kemudian jamaah sholat maghrib, jamaah sholat asar, jamaah sholat subuh, maka dosa itu akan diampuni. Kezaliman jenis ini adalah kezaliman yang mudah diampuni oleh Allah. Bapak Ibu sekalian, ada kezaliman yang ketiga, yakni kezaliman yang ampunan Allah Subhanahu wa taala akan diberikan tetapi digantungkan dengan syarat. Artinya apa? Kalau syarat ini tidak Anda lakukan, maka Anda tidak akan mendapatkan ampunan oleh Allah dari Allah. Dosa apakah itu? Kezaliman apakah itu? Kezaliman antara sesama manusia. Namun terjadilah hutang, terus gak gelem bayar hutang, minta istighfar kepada Allah sampai 1 juta, sampai lambene ini dolar, ya tidak akan diampuni oleh Allah. Anda akan diampuni oleh Allah terkait hak harta itu, kalau harta itu Anda kembalikan kepada Allah. Namun terjadilah punya mulut, punya lisan Anda gunakan untuk mencaci orang lain. Setelah Anda mencaci orang lain, menghina orang lain, menghina orang lain, Anda kemudian istighfar kepada Allah sampai 100.000 kali katakanlah, maka tidak akan diampuni oleh Allah. Syarat ampunan Allah
itu digantungkan dengan pemaafan yang dilakukan oleh orang-orang yang telah kita beri dengan lisan kita. Jadi ini gimana? Bahayai dosa, berbuat dosa antara sesama manusia. Makanya hadirin rahimakumullah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau dalam sebuah hadis bersabda, yang paling banyak memasukkan seseorang ke neraka itu adalah mulutnya. Orang itu banyak masuk neraka bukan karena dia meninggalkan sholat, walaupun dia banyak juga. Bukan karena mungkin dia tidak puasa Ramadan, katakanlah. Itu dosa besar dia. Tetapi nanti neraka Allah itu dipenuhi oleh orang-orang, paling banyak di antara mereka adalah disebabkan karena mereka tidak bisa menjaga lisannya. Mereka membiarkan lisannya untuk terus-menerus berbuat zalim kepada orang lain, mencaci, mencela, menghina, terus merendahkan. Pak bisa pakai buku ini. Maka hadirin hadirat rahimahumullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah. Suatu saat Nabi berkumpul dengan para sahabat. Nabi kemudian bersabda, bertanya kepada mereka, wahai para sahabat, atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut itu? Maka para sahabat kemudian menjawab, ya Rasulullah, al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'a lahu. Ya Rasul, orang yang bangkrut adalah orang yang tidak punya dinar dan tidak punya dirham. Dinar, dirham atau uang zaman lampau. Dan pertanyaan ini ketika dipertanyakan kepada kita, maka mungkin jawaban kula menjadi sama. Sebab kula tanya panjenengan, Pak, sinten tiyang sing bangkrut? Maka mungkin kita akan menjawab orang yang bangkrut orang yang tidak punya uang, atau orang yang bangkrut adalah orang yang menginvestasikan sejumlah uang untuk bisnis tertentu, ternyata gak balik, malah hangus. Itu bangkrut. Orang yang bangkrut adalah orang yang bisnisnya jatuh, bisnisnya hancur. Orang yang bangkrut adalah orang yang berdagang. Ketika dia berdagang, perdagangannya tidak laku, sehingga kemudian modal tidak balik. Itu menurut kita orang yang bangkrut. Apakah salah Ustaz? Tidak, itu memang bangkrut juga. Tetapi yang dimaksud oleh Rasulullah SAW adalah bangkrut yang hakiki, bangkrut terbesar. Dan Rasul memperingatkan kepada kita, jangan sampai kita melakukan ini. Agar apa? Agar kita tidak menjadi orang yang bangkrut. Apa kata Rasulullah SAW? Innal muflisa min ummati man ya'ti yawmal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ghairihim. Sesungguhnya orang yang bangkrut dari kalangan umatku, kata Rasulullah SAW, yakni orang yang ketika nanti pada hari kiamat dia datang kepada Allah dengan penuh percaya diri. Dengan penuh percaya diri, kenapa Ustaz? Karena dia yakin dia masuk surga. Ketika di dunia dia ahli sholat jamaah dan masjid Baitul Maqdis Hibuna. Ketika di dunia dia selalu meluangkan atau memberikan hartanya untuk fakir miskin, rajin nyumbang masjid, rajin nyumbang sekolah, ada anak-anak yatim dirawat. Ketika di dunia dia ahli puasa, puasa Ramadan karena wajib puasa, puasa sunnah setiap Senin Kamis dia puasa, kemudian puasa darurat, puasa sunnah ya. Kemudian dia haji tiap tahun, umrah setiap bulan karena petugas travel mungkin kan.
curhatan nyawanya Pak. Ahli sholat ketika tengah malam dia selalu bersujud kepada Allah, dia selalu beristighfar kepada Allah. Setiap malam dia sehari dia membaca 10 juz Al-Quran sebisa. Semua ibadah-ibadah sudah maksimal dia lakukan ketika dia berada di dunia. Orang seperti ini tentu ketika menghadap kepada Allah penuh dengan perasaan penuh percaya diri, karena yakin dia akan masuk surga. Tetapi kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, orang ini akan menjadi orang yang bangkrut. Kenapa demikian? Karena kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia datang kepada Allah dengan membawa pahala segunung pahala kebaikan yang pernah dia lakukan di dunia. Wa yati qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa qaraba hadha. Tetapi ketika di dunia dia suka berbuat zalim, dia punya lisan digunakan untuk mengucapkan sesuatu yang zalim, dia punya lisan digunakan untuk mencaci orang lain, dia punya lisan digunakan untuk menghina orang lain, dia punya lisan digunakan untuk merendahkan orang lain, dia punya lisan digunakan untuk mencaci maki orang lain, dia punya tangan digunakan untuk menyakiti orang lain, dia punya tangan digunakan untuk memukul atau berbuat zalim kepada orang lain dengan tangannya. Maka kata Nabi Muhammad, fayuqta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Maka kebaikan yang pernah dia lakukan ketika dia berada di dunia akan diberikan kepada semua orang yang pernah dizalimi. Hati-hati lagi. Orang ahli kebaikan, tapi ia juga tidak bisa menjaga lisannya, maka kebaikan pahalanya akan diberikan kepada orang yang dizalimi. Kebaikan orang tersebut akan diberikan kepada orang yang dia janji, akan diberikan kepada orang yang riba, akan diberikan kepada orang yang diribai, akan diberikan kepada orang yang direndahkan oleh dirinya. Maka di antara keunikan para ulama, wonten kisah seorang ulama masyhur dari Hijaz, al-marhum Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki. Beliau ketika mendengar ada orang mencaci beliau, ada orang menghina beliau, ada orang merendahkan beliau, beliau akan sowan ke rumah orang tersebut memberikan uang puluhan juta. Senang banget ini mereka. Suatu ketika ditanya oleh murid beliau, wahai imam, wahai guru, kenapa engkau berikan harta uang kepada orang yang telah mencaci merendahkanmu itu? Apa jawab beliau? Karena dia telah memberikan pahalanya kepadamu secara gratis. Maka orang yang tahu hakikat riba, dia tidak akan pernah riba. Orang yang tahu hakikat riba, dia akan senang ketika diribai orang lain. Karena kenapa? Pahala orang itu ditransfer kepada dirinya. Orang yang gemar berbuat zalim, kata Allah, kata Rasulullah SAW, dia akan menjadi orang yang bangkrut. Karena ketika dia datang kepada Allah pada hari kiamat, saat itu hisab telah ditegakkan. Semua orang yang zalim, antara yang zalim dengan orang yang dizalimi dikumpulkan jadi satu oleh Allah. Maka pahalanya orang yang berbuat zalim akan diberikan kepada orang yang dizalimi. Semakin banyak kezaliman yang pernah dia lakukan ketika di dunia akan semakin banyak pula diberikan kepada pahalanya, diberikan kepada orang yang dizalimi. Apa kata Rasul? Sampai ketika pahala orang yang zalim itu habis, maka dosa orang yang dizalimi olehnya akan diberikan kepada orang yang berbuat zalim. Inilah orang yang bangkrut, orang yang datang kepada Allah dengan membawa segunung pahala amalnya, tetapi pahala ini diberikan kepada orang yang dizalimi. Orang yang dizalimi, dosa orang yang dizalimi akan diberikan kepada orang yang berbuat zalim.
Hati-hati. Kunci selamat di hari akhir begini Bapak Bu adalah menjaga lisan. Kalau panjenengan melaksanakan kewajiban sudah beres, barangkali amalan-amalan sunnah yang buatan padat kata, tapi kita bisa menjaga lisan kita daripada berbuat zalim. Kita bisa menjaga tangan kita dari perbuatan zalim. Insya Allah akan masuk surga. Kuncinya itu. Hadirin hadirat rahimahullah. Pertanyaan yang kedua, kenapa seseorang itu tidak diperkenankan berbuat zalim? Karena akibat dari perbuatan zalim ini luar biasa dampaknya. Terutama ketika orang yang kita zalimi mengangkat tangannya berdoa kepada Allah untuk kecelakaan kita, pasti doanya akan dikabulkan Allah. Di dunia ini Pak ada beberapa doa yang tidak akan ditolak Allah. Satu, doanya Nabi kepada umatnya. Yang kedua, doanya ibu kepada anaknya, orang tua khususnya ibu kepada anaknya. Dan ketiga adalah doa orang-orang yang terzalimi. Kata Nabi Muhammad, da'watul mazlumi mustajabah. Doa orang yang dizalimi itu pasti akan dijawab oleh Allah. Para sahabat kemudian bertanya, ya Rasulullah, wa in kana fajiran, ya Rasul, apakah meskipun orang yang dizalimi itu adalah seorang pendosa? Iya, meskipun seorang pendosa. Meskipun orang yang dizalimi itu adalah anggota, barangkali seorang pezina, barangkali pecandu minuman keras, barangkali mungkin seorang penjahat, barangkali dia ketika berada di dunia masih suka melakukan dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika orang itu dizalimi, dia mengangkat kedua tangannya, maka doanya akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Nabi, dosanya kepada Allah itu urusan dia dengan Allah. Tetapi ketika dia telah kita kezalimi, kemudian dia berdoa kepada Allah meminta kecelakaan kita, maka itu sudah urusannya antara Allah dengan kita. Hadirin, sebagai penutup ada satu kisah yang juga disebutkan dalam kitab Irsyadul Ibad. Terjadi pada zaman Bani Israel. Ada seorang wanita yang bertetangga dengan seorang raja pada zaman Bani Israel. Wanita ini punya rumah di sebelah istana raja yang namanya rumah kecil, rumah orang miskin. Ini rumah biasanya digusur oleh sang raja itu. Rumah orang miskin, si wanita miskin itu mau dibeli, tetapi wanita itu tidak mau, karena itu adalah rumah warisan dari almarhum suaminya. Dibeli berapapun dia mau. Akhirnya suatu saat karena raja itu jengkel, wanita itu kemudian ketika dia keluar dari rumah ke pasar, maka rumah wanita tersebut dirobohkan oleh raja. Ketika si wanita itu pulang kembali ke rumahnya, dia kemudian melihat bahwa rumahnya telah dihancurkan oleh raja yang zalim itu. Dia kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah, hamba adalah orang-orang yang terzalim. Rumahku dirobohkan ketika aku tidak ada di rumah, sedangkan Engkau hadir ya Allah. Engkau melihat apa yang dilakukan oleh raja tersebut. Ya Allah, tunaikanlah keadilan untukku, kata si wanita itu. Hadirin, ketika raja itu pulang dari berburu, dia melihat wanita itu. Dia melihat wanita itu dengan perasaan, dengan ekspresi mencela, mencaci, merendahkan. Raja itu kemudian berkata kepada wanita, apa yang kau lakukan wahai ibu tua? Kenapa kau masih saja duduk di sini? Apa kemudian jawaban wanita itu, wahai raja?
Sesungguhnya aku duduk di sini hendak menyaksikan dihancurkannya istanamu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Raja itu meremehkan itu karena dia tidak sadar bahwa doa orang yang terzalimi itu akan dijawab. Maka hadirin malam hari yang ketika raja itu tertidur, maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan gempa kepada area tersebut, dan kemudian bumi terbelah sampai kemudian istana raja itu beserta adanya raja yang ditenggelamkan oleh Allah di dalam bumi. Alhamdulillah. Hadirin, saya kira materi yang tidak kami sampaikan cukup sampai di sini. Selanjutnya mungkin ada yang ingin ditanyakan, monggo kami buka mungkin sesi pertanyaan sampai 3 soal. Kalau ada yang ingin tanya, monggo. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, menanyakan terkait wilayah Indonesia ini kan tahu dan kebijakan para wakil kita di pusat dan di mana, dan tentunya kita semua mungkin juga berdoa untuk mereka-mereka. Tapi ya katanya mereka tetap jaya saja. Itu bagaimana Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang lain? Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kita caranya minta maaf pada orang yang tadi, pada orang itu sudah meninggal, atau kita akan berdosa-dosa pada orang tersebut? Terima kasih. Ada lagi? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kan bermuamalah dengan orang lain. Ternyata apa yang kita sampaikan itu membuat orang lain tersinggung atau merasa justru semacam menghina. Intinya bahwa kita tidak merasa itu, tetapi yang bersangkutan orang yang berhubungan dengan kita itu merasa kamu mendolimi saya. Padahal ini istilahnya tidak punya maksud gitu. Tapi yang bersangkutan itu merasa kamu mendolimi saya. Nah yang semacam ini karena tidak merasa gitu, sehingga tidak istilahnya tidak minta maaf akhirnya begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau boleh jawab satu persatu pakai soal yang pertama. Ustaz, kalau kita punya pemimpin yang berbuat zalim, kemudian didoakan oleh rakyatnya, kenapa kok gak diadab-adab nama terbaik? Hadirin hadirat rahimahullah. Di antara hisab yang terberat yang akan diterima oleh seorang ketika nanti pada hari kiamat adalah hisab pemimpin yang tidak adil. Makanya karena begitu beratnya hisab seorang pemimpin yang tidak adil, ya sudah seharusnya kita tidak berambisi menjadi seorang pemimpin. Kita itu kan sudah tahu kalau posisi itu pertanggungjawabannya berat di sisi Allah, tapi kita masih sering ingin berada di posisi itu. Tidak hanya pemimpin negara, pemimpin kota, pemimpin kabupaten, pemimpin provinsi, pemimpin kantor, mungkin pemimpin desa. Itu adalah posisi-posisi yang kalau Anda lakukan secara adil, keutamanya luar biasa. Tapi kalau posisi itu Anda khianati, Anda selewengkan, Anda diberikan oleh Allah jabatan, tetapi kemudian menggunakan jabatan itu untuk bertindak kezaliman kepada rakyatnya melalui kebijakan-kebijakan seorang itu, maka itu hati-hati. Itu hisabnya paling berat pada hari kiamat, bahkan setara dengan hisab orang kafir. Lalu Ustaz, kalau kemudian kita punya pemimpin seperti itu, pemimpin itu
pemimpin-pemimpin dalam konteks kenegaraan, dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, selama pemimpin itu tidak melakukan kezaliman secara terang-terangan, membunuh secara terang-terangan, menghilangkan nyawa orang lain secara terang-terangan, selama tidak seperti itu, maka kewajiban kita tetap mendoakan kepada mereka. Maka saya akan berbicara dari sudut pemimpin juga dari sudut pandang rakyat. Boten angsal gampang-gampang seorang rakyat itu mendoakan keburukan kepada pemimpinnya. Karena kenapa? Itu di luar daripada manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau kita melihat pemimpin yang zalim, doakan terlebih dahulu. Jangan kemudian ketika kita melihat ada yang tidak